Ibu kota bertambah umur dan tahun ini Jakarta usianya 488 tahun. Usianya sudah tidak muda lagi, ini Betul. sudah aki-aki, udah bisa dibilang juga salah satu kota yang ya panjang sejarahnya begitu Betul, ya. dan harusnya juga lebih maju karena sudah usianya tua seperti itu ya. Tapi permasalahannya kalau kita tinggal di Jakarta usianya bertambah tua, tapi masalah klasik itu loh nggak selesai-selesai. IIS atau IIS, Atau IIS apa tuh? itu saja masalahnya ya. Betul sekali. Pokoknya permasalahannya adalah MBPD. Apa itu, Cida? Macet, banjir, polusi debu. Banyak Kan juga. itu lagi. Betul sekali. Dan ini seperti apa sih masalahnya dan harapan Pemprov DKI serta warga? Berikut informasinya. Lu dengerin gue nih, jalan-jalan ke kota, ada orang sakit mukanya pucat. Gue heran mau kota Jakarta, gini hari masih macet. Jalan-jalan ke kota, di sono banyak orang tajir. Saya bingung nih sama orang Jakarta, ame kota Jakarta. Di sini masih aja tempatnya banjir. Umurnya hampir 5 abad. Rumah bagi jutaan warga. Inilah Jakarta. Ibu kota terus berkembang sebagai kota metropolitan. Namun, tambah tua, makin banyak pula permasalahan yang dihadapi. Pemimpinnya terus berganti, masalahnya pun klasik. Macet, sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memecahkan masalah. Pembangunan sistem transportasi menjadi harapan pemerintah untuk mengatasi macet. Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat salah satu penyebabnya. Tahun 2013 jumlahnya 16 juta unit, naik 9,8% dari tahun sebelumnya. Transjakarta, transportasi bus terintegrasi belum banyak mengurai kemacetan ibu kota. Ditambah fasilitas mulai dari bus hingga haltenya banyak bermasalah. Akibatnya belum efektif menarik warga untuk pindah ke transportasi massal. Tak berhenti di situ, Pemprov DKI Jakarta kembali menggenjot pembangunan sistem transportasi MRT atau Mass Rapid Transit. Proyek dengan nilai investasi hingga 12 triliun rupiah ini kembali berjalan setelah sempat terhenti. Namun pembangunan seakan lamban. Pemprov beralasan cermat untuk memilih rekanan pembangunan sistem ini. Selain itu, sistem jalan berbayar atau Electronic Pricing Road, ERP juga menjadi salah satu upaya Pemprov urai macet. Sudah dilakukan uji coba, namun sistem ini masih terhambat dengan pemilihan perusahaan operator dan penentuan sistem dan tarif. Pemerintah DKI kurang cepat dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga sekarang ini permasalahan itu sudah menjadi permasalahan yang kronis. Banyak kendala-kendala dan ternyata kendala-kendala itu bukan saja kendala teknis, tapi juga kendala-kendala terkait dengan aturan hukum, terkait dengan politik, terkait juga dengan akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak juga kendala dari segi gangguan-gangguan seperti ada korupsi, ya pengadaan bis akhirnya jadi kasus gitu. Warga juga harus bersabar untuk menikmati sistem transportasi yang digadang pemerintah ini. Kalau itu bisa dilaksanakan, IRP 2017 barangkali, terus kemudian ada busway layang, ada MRT, ada perbaikan lagi dari KRL dan sebagainya ya, busway juga. Nah, kita mengharapkan 2030 sudah lebih baik, jauh lebih baik dari sekarang. Yang juga jadi langganan, banjir. Bahkan terkenal dengan berbagai jenis, mulai dari banjir kiriman sampai istilah banjir 5 tahunan. Sampah jadi salah satu penyebabnya. Di Jakarta, per hari sampah mencapai 6.000 ton, padahal kapasitasnya hanya 2.000 hingga 4.500 ton per hari. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 458 miliar rupiah untuk mengatasi banjir termasuk sampah. Normalisasi kali dilakukan untuk mengantisipasi banjir, relokasi warga bantaran sungai ke rumah susun, hingga penyediaan 18.000 pekerja harian lepas untuk membersihkan sungai.
Usaha terus dilakukan, menciptakan ibu kota menjadi tertib dan nyaman, mimpi yang dikejar. Tentunya bukan hanya tugas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta juga punya tugas penting untuk menciptakan Jakarta kota yang lebih baik. Sebetulnya membangun kota itu bukan sekedar membangun fisiknya, tapi juga membangun manusianya. Jadi manusia yang dibangun itu adalah proses transformasi terkait dengan kultur. Jadi tantangan terbesar di Jakarta itu bukan persoalan infrastrukturnya saja, tapi juga pada tantangan pembangunan manusianya. Meski banyak halangan, pemerintah terus melakukan perbaikan. Tambah usia, tambah harapan bagi kota Jakarta. Dan kita juga ingin di HUT 488 ini nggak ada lagi drama kampung pulau deh yang banjir melulu deh. Ini mesti jelas nih, nanti Bukit Duri. Nah jadi ini yang kita lakukan. Terus jalanan kita harap di HUT 488 ini nggak ada lagi jalanan utama yang berlubang, termasuk Transjakarta. Harus steril. Ya Transjakarta kita harus betul-betul baik. Perbaikan sistem birokrasi juga menjadi perhatian Ahok selama menjadi pemimpin Jakarta. Seperti cegah korupsi melalui anggaran elektronik. Nah di HUT 488 ini, apa yang mau saya harapkan? Di ini, sistem e-musrenbang kita lakukan pertama kali. Jadi pertama kali dalam sejarah Jakarta mungkin, yang menyusun anggaran sesuai dengan undang-undang, ini pertama kali kita lakukan. Jadi dari e-musrenbang semua sampai dengan KUA PPAS sampai dengan e-budgeting. Jadi ini bagi saya seperti itu. Sejuta harapan menjadi mimpi Jakarta. Bukan hanya tugas pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga warganya untuk mewujudkan cita-cita kota Jakarta. Semoga Jakarta lebih rapi lagi. Terus kalau untuk transportasi umum lebih diamankan lagi. Semoga gubernur juga Ahok sekarang bisa lebih bijak menghadapi masalah. Kalau harapan banyak sekali ya. Saya kepingin warga Jakarta sebetulnya lebih sadar diri untuk Jakarta lebih cantik lagi. Yang Jakarta Smart City-nya bisa lebih diwujudin lagi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat ulang tahun Jakarta, semoga semakin bijak dan semakin maju ya seperti yang Aris tadi pengenin. Walau bagaimanapun pasti ya, selamat ulang tahun. Betul sekali. Nah ini masih terkait dengan ulang tahun Jakarta Aris, hampir 5 abad kan ya, 488 tahun ini Betul. Jakarta berdiri. Ibu kota ini tentu meninggalkan berbagai saksi sejarah dari masa ke masa sampai dapat dirayakan setiap tanggal 22 Juni. Nah, penasaran seperti apa saja nih saksi sejarah di ibu kota Jakarta? Temukan jawabannya besok di NET 12. Yes.